Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Desria dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yesino dengan NIM 17056240046 dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil personal risk assessment dan financial protection plan yang disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas UTS mata kuliah manajemen resiko yang diampu oleh Ibu Desria. Dalam presentasi ini saya akan membahas profil resiko pribadi, hasil penilaian resiko, prioritas resiko utama, serta rencana proteksi finansial yang sesuai dengan kondisi saya saat ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada pelafalan saya yang kurang jelas karena saat ini saya sedang mengalami Bell's palsy, jadi wajah saya kaku sebelah dan agak kesulitan untuk berbicara. Nah, untuk menganalisis resiko tentu saja saya di sini akan menjelaskan profil resiko saya. Saat ini saya berusia 20 tahun dan merupakan mahasiswa full time yang juga bekerja part time sambil menjalankan bisnis digital berupa berjualan aplikasi premium. Sumber penghasilan saya berasal dari beasiswa, pekerjaan part-time, dan jualan bisnis digital itu sendiri. Namun ketiga sumber tersebut itu penghasilannya belum sepenuhnya stabil sehingga kondisi finansial saya tuh masih cukup rentan terhadap resiko-resiko tertentu. Lalu juga dana darurat yang saya miliki saat ini juga baru cukup untuk sekitar 2 bulan pengeluaran saya. Dari sisi kesehatan sendiri, saya sedang mengalami Bell's palsy dan memiliki riwayat vertigo. Kondisi ini menjadi faktor resiko juga karena dapat mempengaruhi aktivitas saya dalam bekerja dan berkuliah. Selain itu, mobilitas saya yang cukup tinggi menggunakan ojek online dan Transjakarta juga meningkatkan resiko kecelakaan dan transportasi. Berdasarkan identifikasi yang saya lakukan, resiko utama yang saya hadapi berasal dari kesehatan dan penghasilan. Bell's palsy yang sedang saya alami ini membutuhkan pengobatan dan fisioterapi rutin ke spesialis dokter saraf, sehingga penghasilan saya itu masih bergantung pada beberapa sumber yang belum tetap. Apalagi dengan kondisi saat ini, saya mengurangi aktivitas saya dalam berkuliah dan bekerja. Selain itu ada juga resiko pendukung seperti mobilitas harian menggunakan transportasi umum dan akses menuju kampus tuh yang rawan banjir. Resiko ini mungkin terlihat sederhana, tetapi tetap dapat mengganggu aktivitas kuliah maupun bekerja saya jika terjadi secara terus-menerus, apalagi sekarang sedang musim hujan. Sementara itu resiko aset tergolong rendah karena saya itu belum memiliki aset kendaraan ataupun properti pribadi. Metode penilaian resiko yang saya lakukan dilakukan menggunakan pendekatan self-assessment berdasarkan kerangka ISO 31000-2018. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko berdasarkan kondisi pribadi saya sendiri. Penilaian menggunakan matriks resiko 5x5 dengan dua komponen utama yaitu likelihood atau kemungkinan terjadinya resiko dan impact atau besarnya dampak resiko itu sendiri. Nilai resiko diperoleh dari hasil perkalian antara likelihood dan impact. Nah, lalu untuk hasilnya itu sendiri nanti akan dikategorikan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1-4 itu rendah, 5-9 dikategorikan sebagai resiko sedang, 10-16 dikategorikan sebagai resiko yang tinggi. Semakin tinggi skor resiko, maka semakin besar prioritas penanganannya juga. Lalu di sini ada risk heat map. Berdasarkan hasil penilaian, resiko kesehatan itu menjadi resiko dengan tingkat tertinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi Bell's palsy yang sedang saya alami saat ini dan riwayat vertigo yang saya alami. Resiko penghasilan berada pada kategori sedang karena sumber penghasilan itu masih belum stabil dan dana darurat itu masih terbatas. Resiko kecacatan dan kecelakaan transportasi juga termasuk kategori sedang karena berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan dan mobilitas sehari-hari. Sementara itu untuk resiko jiwa, tanggung gugat, dan aset berada pada kategori rendah karena saya belum memiliki tanggungan keluarga ataupun aset besar yang perlu dilindungi. Lalu untuk resiko prioritas pertama saya adalah resiko kesehatan. Saat ini saya sedang mengalami Bell's palsy dan memiliki riwayat penyakit vertigo yang akan kambuh sewaktu-waktu. Kondisi ini membuat saya membutuhkan pengobatan dan perawatan lanjutan yang cukup tinggi. Perawatan Bell's palsy sendiri membutuhkan kontrol dokter spesialis saraf, konsumsi obat, serta fisioterapi itu secara rutin. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas kuliah, pekerjaan, bahkan produktivitas saya sehari-hari.
Karena kemungkinan terjadinya cukup tinggi dan dampaknya besar terhadap kondisi finansial maupun aktivitas sehari-hari saya, maka resiko kesehatan ini memperoleh skor 12 dan termasuk kategori yang cukup tinggi. Resiko prioritas kedua saya adalah penghasilan. Saat ini saya memiliki 3 sumber penghasilan, yaitu beasiswa, pekerjaan part-time, dan jualan aplikasi premium. Namun seluruh sumber penghasilan tersebut masih belum stabil dan masih dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu, kondisi Bell's palsy juga berpotensi mengganggu produktivitas dan kemampuan saya dalam bekerja dan berkuliah. Jika salah satu sumber penghasilan terganggu dalam waktu yang cukup lama, kondisi keuangan saya tentu saja akan terguncang, apalagi dana darurat yang saya miliki itu hanya cukup untuk menutupi 2 bulan pengeluaran saya. Karena itu, resiko penghasilan memperoleh skor 9 dan termasuk kategori yang sedang. Resiko prioritas ketiga saya itu ada kecacatan dan kecelakaan. Resiko ini saya alami karena palsi yang memiliki kemungkinan meninggalkan gangguan permanen. Walaupun sebagian besar pasien itu dapat pulih dengan baik, tapi 30% lainnya itu mengalami kecacatan. Jika kondisi tersebut terjadi, kemampuan saya untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari itu dapat terganggu. Selain itu, aktivitas harian saya menggunakan ojek online dan Transjakarta juga meningkatkan resiko saya dalam kecelakaan lalu lintas. Walaupun dampaknya tidak sebesar resiko kesehatan utama, resiko ini tetap perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kondisi finansial dan produktivitas saya. Resiko ini memperoleh skor 6 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil analisis resiko, saya menyusun beberapa rencana proteksi utama atau protection plan. Fokus pertama saya adalah memperkuat perlindungan kesehatan dengan tetap mempertahankan BPJS Kesehatan yang sudah saya miliki dan menambahkan asuransi kesehatan tambahan dari Allianz Life Indonesia, yaitu produk Smart Health Maxi Violet Plan B. Produk ini dipilih karena preminya masih cukup terjangkau untuk saya, tapi manfaatnya sudah cukup lengkap. Estimasi preminya itu sekitar 170.000 per bulannya. Manfaat utamanya itu dapat rawat inap harian, penggantian biaya rumah sakit, perlindungan tindakan medis dan operasi, perlindungan konsultasi dokter spesialis, serta membantu mengurangi pengeluaran pribadi saat membutuhkan perawatan insentif. Lalu proteksi kedua saya adalah asuransi kecelakaan diri dari Jasindo Personal Accidents dengan estimasi premi itu sekitar 60.000 per bulan. Produk ini saya pilih karena aktivitas mobilitas saya itu kan cukup tinggi, menggunakan ojek online dan transportasi umum berupa Transjakarta setiap hari. Selain itu, produk ini juga membantu melindungi resiko kecacatan dan kecelakaan. Manfaat utamanya itu mendapatkan santunan meninggal akibat kecelakaan, santunan cacat tetap akibat kecelakaan, penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan, dan perlindungan selama aktivitas sehari-hari. Dan selain protection plan, juga saya ingin menguatkan dana darurat saya karena saat ini dana darurat saya hanya cukup untuk menutupi 2 bulan pengeluaran saya, sehingga target berikutnya adalah minimal meningkatkan dana darurat sebesar 6 bulan pengeluaran saya. Nah, rencana proteksi ini dilakukan secara bertahap agar tetap sesuai dengan kemampuan finansial saya saat ini dengan implementasi sebagai berikut. Dalam 1-3 bulan pertama, fokus utama saya adalah mempertahankan BPJS dan mengambil asuransi kesehatan tambahan dari Allianz tadi. Setelah itu, pada 3-6 bulan berikutnya, saya berencana mengambil asuransi kecelakaan diri dari Jasindo. Kemudian pada tahap 6-12 bulan, fokus utama adalah memperkuat dana darurat hingga mencapai target minimal 6 bulan pengeluaran saya. Melalui proyek ini, saya menyadari bahwa resiko terbesar saya ternyata berasal dari kesehatan dan penghasilan, bukan dari aset atau hal besar lain yang sebelumnya saya pikir itu lebih penting. Saya juga memahami bahwa usia muda bukan berarti bebas dari resiko. Sebelumnya saya merasa masalah kesehatan yang saya alami itu masih belum cukup serius, tetapi saya sadar bahwa satu kondisi kesehatan saja bisa berdampak langsung pada aktivitas dan kondisi finansial saya. Selain itu, saya mulai memahami bahwa asuransi bukan hanya untuk orang yang sudah mapan, tetapi juga penting bagi mahasiswa atau pekerja muda yang sudah memiliki kondisi keuangan yang masih terbatas. Sebagai kesimpulan, resiko terbesar yang saya hadapi saat ini berasal dari kesehatan dan penghasilan, kondisi Bell's palsy, riwayat vertigo, serta penghasilan yang belum stabil membuat kondisi finansial saya cukup rentan terhadap resiko tak terduga. Karena itu, prioritas proteksi difokuskan pada perlindungan kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan penguatan dana darurat. Proyek ini membuat saya memahami bahwa manajemen resiko dan perlindungan finansial penting dipersiapkan sejak usia muda karena resiko dapat datang kapan saja dan memberikan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih atas waktunya Ibu Desria. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada pelafalan yang kurang jelas dan kata-kata saya yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.